Dalam video ini, kita akan membahas cara mengupload dan membagikan file dengan menggunakan Easy Drive yang tersedia di account ERP. Easy Drive adalah penyimpanan file sharing cloud storage yang tersedia di account ERP modul Groupware. Anda dapat menyimpan, mengupload, dan mendownload file, dan dengan menggunakan fitur Drive bersama, Anda dapat membagikan file dengan pengguna ERP lainnya. Dan juga, Easy Drive menjaga data terkini Anda dengan sinkronisasi data dalam real time antara website cloud dan hard drive Windows Explorer PC Anda. Dan sekarang, kita akan membahas cara menggunakan penyimpanan cloud. Dan sebelum memulai video, mohon diingat bahwa untuk menggunakan fitur Easy Drive, layanan grup harus tersedia untuk pengguna Anda. Dan sebelum memulai video, mohon diingat bahwa untuk menggunakan fitur Easy Drive, layanan Groupware harus tersedia untuk pengguna Anda. Dan batas kapasitas untuk Easy Drive akan ditentukan berdasarkan total penyimpanan layanan Groupware. Dan Anda dapat menemukan batasan penyimpanan dengan kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab umum, scroll ke bawah, dan di bagian pengaturan lainnya, temukan pengaturan cloud. Di pengaturan cloud dan di kolom penyimpanan, Anda dapat melihat total penyimpanan yang dimungkinkan dan penyimpanan saat ini yang digunakan. Dan batas kapasitas total ditentukan berdasarkan dari jumlah pengguna Groupware Anda, yaitu ada berapa pengguna yang Anda terapkan. Dan di titik awal ketika Anda mulai menggunakan account ERP, 10 pengguna untuk Groupware dan 10 GB untuk tiap pengguna, yang artinya 100 GB disediakan secara gratis. Dan jika Anda ingin menerapkan lebih banyak jumlah dari pengguna Groupware, yaitu penyimpanan yang lebih banyak, Anda dapat mengontak kami dengan kebagian bantuan di bagian atas. Anda dapat meminta konsultasi telepon atau menulis pertanyaan untuk cara mengajukan permintaan untuk kapasitas Groupware yang lebih banyak. Dan mohon diingat, permintaan ini mungkin membutuhkan biaya tambahan. Dan disarankan, daripada menerapkan layanan tambahan, Anda dapat dengan mudah menggunakan default yang disediakan untuk 10 pengguna Groupware dengan kapasitas 100 GB secara gratis. Dan sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana cara menggunakan penyimpanan pribadi dan drive bersama untuk mengupload file dan membagikan file dengan pengguna yang lainnya. Dan lebih lanjut di video ini, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghubungkan penyimpanan website ERP dengan Windows Explorer Anda untuk mensinkronkan file antara website dan PC Anda. Pada dasarnya, drive saya merujuk ke folder pribadi, yaitu hanya ditujukan kepada ID pengguna Anda saja. Dan drive bersama merujuk pada drive yang dibagi antara beberapa pengguna. Dan kita akan memulai dengan penyimpanan saya. Pertama, untuk membuat folder baru di drive saya, ke Groupware, pekerjaan, Easy Drive, klik kanan di drive saya, dan klik folder baru. Atur nama folder, lalu simpan. Kemudian folder baru akan muncul di bawah drive saya. Dan untuk menambahkan folder baru di bawah folder yang sudah dibuat, Anda dapat klik kanan pada folder tersebut dan melakukan hal yang sama. Dan berikutnya, untuk mengunggah file di dalam folder tersebut, Anda dapat klik pada folder terlebih dahulu dan klik tombol file di bagian bawah. Pilih file yang diinginkan melalui Windows Explorer dan buka. Dan file akan diupload ke folder yang dipilih. Dan daripada mengupload satu-satu file, Anda juga dapat mengupload keseluruhan folder sebagai kesatuan dengan mengarahkan ke file
dan klik folder. Pilih folder dan klik upload. File-file yang berada dalam foldernya akan diupload sekaligus. Dan setelah pekerjaan selesai, folder tersebut akan masuk ke dalam folder yang dipilih. Dan setelah upload folder, Anda dapat klik 2 kali pada folder untuk melihat apakah data sudah berhasil diunggah. Jadi ini adalah cara untuk menggunakan drive saya. Dan berikutnya, kita akan mendiskusikan cara membagikan drive untuk mengupload dan berbagi file antar pengguna ERP. Pertama, untuk membuat drive baru di dalam drive bersama, klik kanan pada drive bersama, dan klik drive bersama baru. Atur nama drive dan simpan. Kemudian, jendela baru akan muncul di mana Anda dapat mengatur pengguna siapa saja yang dapat berbagi ke dalam drive tersebut. Di tampilan awal, pengaturan berdasarkan grup otorisasi akan ditampilkan. Anda dapat langsung memilih otorisasi grup mana yang diperbolehkan untuk mengakses drive ini dengan cara centang di bagian semua. Dan semua pengguna yang pengaturan otorisasinya diatur sebagai grup otorisasi terkait akan dapat mengakses drive ini. Namun, Anda juga dapat mengatur akses ke drive ini untuk masing-masing pengguna. Klik pada tombol otorisasi pengguna di bagian bawah. Nama pengguna yang memiliki akses ke menu groupware akan ditampilkan. Anda dapat memilih pengguna mana yang diizinkan akses ke drive ini dengan cara centang di bagian semua. Anda juga dapat mengatur otorisasi secara detail dengan cara klik pada tombol pengaturan di bagian otorisasi detail. Sehingga Anda dapat mengatur apakah pengguna tersebut memiliki akses untuk menghapus, mengubah, atau mengupload file ke dalam drive ini. Dan klik simpan untuk menyelesaikan. Sebagai tambahan, pengaturan pengguna untuk drive juga dapat diakses dengan cara klik titik 3 di sisi kanan drive. Dan mohon diingat, untuk membuat drive bersama baru, Anda butuh untuk login dengan menggunakan ID master. Pengguna umum tidak dapat membuat drive bersama. Mereka dapat melihat drive yang dibagikan ke ID pengguna mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat membuat drive baru. Dan Anda juga dapat menambahkan folder baru di bawah drive bersama yang Anda buat. Klik kanan pada folder tersebut, kemudian klik folder baru. Kemudian simpan, dan folder baru akan muncul. Dan berikutnya, untuk mengupload file, Anda dapat melakukan hal yang sama dengan drive saya. Anda dapat klik pada drive tersebut, kemudian klik tombol file untuk memilih file yang akan diupload. Dan Anda juga dapat mengarahkan ke tombol file dan klik pada folder untuk mengupload satu folder sekaligus, termasuk file yang berada di dalam folder tersebut. Ini adalah bagaimana Anda dapat membuat tiap folder atau drive dan menggunakan drive untuk membagikan file atau mengupload file. Dan sebagai tambahan, Anda dapat klik lebih lanjut atau titik 3 untuk menggunakan fungsi tambahan seperti memindahkan file, menyalin, pengaturan pengguna untuk tiap drive, dan memindahkan ke sampah dan yang lain-lain. Dan Anda juga dapat menemukan riwayat file yang diedit dengan ke fungsi versi atau riwayat. Dan juga mohon diingat bahwa jika Anda menghapus permanen sebuah ID pengguna, Anda juga dapat menemukannya di kustomisasi pengguna, pengaturan pengguna, riwayat file,
Dan juga mohon diingat bahwa jika Anda menghapus permanen sebuah ID pengguna, drive pribadi pengguna tersebut, yaitu drive saya dan semua file yang diupload, dan data yang berada dalam drive tersebut akan dihapus juga. Dan file tidak dapat dipulihkan kembali. Dan mohon diingat jika Anda menghapus file dan jika file terlampir di postingan grup atau di slip ERP, mulai dari saat file-file tersebut dihapus, lampirannya tidak akan ditemukan di postingan tersebut atau di slip ERP. Jadi mohon diingat bahwa file tersinkronisasi antar isi drive dengan postingan atau slip ERP terkait. Berikutnya, kita akan berpindah untuk mempelajari cara menghubungkan isi drive web ERP dengan Windows Explorer di PC Anda. Pengaturan pertama yang diharuskan adalah untuk menginstal program Agent. Anda dapat ke kustomisasi pengguna, unduh, fitur kenyamanan, dan jika Anda lihat ke bawah, Anda dapat mengunduh account isi drive Agent. Klik unduh untuk mendownload file dan install. Lalu setelah Anda menginstal program, jalankan program dan login dengan menggunakan info login Anda dengan memasukkan kode, ID, dan password. Dan isi drive Anda dapat ditemukan dengan cara ke Windows Explorer Anda. Di bagian Disk PC, Anda dapat menggunakan isi drive. Jika Anda klik 2 kali pada isi drive, Anda dapat menemukan My Drive dan drive yang dibagikan. Sebagai contoh, jika Anda klik pada drive yang dibagikan, Anda dapat menemukan file yang sama atau folder yang sama, 54 dan data umum, sama dengan yang berada di dalam website ERP Anda. Dan Anda dapat menemukan folder yang sama dan isi yang sama untuk masing-masing tiap file yang dimiliki. Caranya sangat sederhana. Anda dapat mengunduh file di pengaturan, kustomisasi pengguna di fitur kenyamanan, dan menjalankannya, dan selanjutnya Anda dapat mengakses isi drive Anda melalui Windows Explorer di PC Anda. Dan Anda juga dapat mengatur agent agar secara otomatis berjalan tiap kali Anda reboot PC Anda dengan cara klik pada icon IC Drive Agent, klik kanan, dan klik konfigurasi. Dan di bagian jalankan pengaturan, atur menjadi jalankan, dan simpan. Dan jika Anda reboot program dan restart komputer Anda, agent isi drive akan secara otomatis menjalankannya. Dan pada Windows Explorer Anda, eDrive yaitu isi drive akan menampilkan data berdasarkan folder drive yang terdiri dari isi drive groupware website Anda. Sebagai contoh, di drive saya terdapat 2 buah folder dan 1 buah gambar. Dan jika Anda kembali ke akun account Anda akan menemukan data yang sama. Dan mohon diingat, agent akan menampilkan file berdasarkan akun ERP yang Anda gunakan untuk login ke agent isi drive Anda. Di kode ID dan pengguna ini. Dan juga jika Anda mengedit atau mengunggah file melalui agent, misalnya jika Anda mengedit nama file di sini,
maka detail editan akan secara otomatis tersinkronisasi dengan web ERP dan isi drive Anda. Refresh halaman, dan di folder yang sama, editan akan otomatis tersinkronisasi dengan web ERP isi drive. Jadi silakan install agent isi drive kami dan akses isi drive Anda dengan lebih mudah dari PC Anda. Dan terakhir, kita akan membahas tentang fitur kelola versi pengaturan dari isi drive account ERP. Fitur pengelolaan versi memungkinkan Anda untuk membuat versi tiap kali Anda mengedit file yang disimpan pada isi drive Anda. Jadi sebagai contoh, jika Anda mengupload file dengan nama yang sama dengan file yang sudah ada, dan karena itu jika Anda menimpa file, maka program akan menghasilkan versi file asli yang ditimpa. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk mengunduh, membackup, atau memulihkan versi sehingga Anda dapat mengembalikan versi yang lama untuk menghindari kesalahan kehilangan file. Dan versi akan termasuk ke dalam batas total kapasitas dari isi drive Anda, yaitu batas kapasitas groupware. Dan program akan menyimpan versi file hingga 30 hari. Jadi jika sebuah versi melewati 30 hari, maka akan terhapus dan tidak akan dapat dipulihkan. Untuk mengaktifkan pengelolaan versi, klik pilihan di kanan atas, klik pada kelola versi pengaturan. Di sini Anda dapat klik ke tombol gunakan dan klik simpan untuk mengaktifkan fitur. Dan mulai dari saat Anda mengaktifkan fitur, program akan mulai untuk menghasilkan versi tiap kali Anda mengedit file. Sebagai contoh, Anda mengunggah file gambar baru. Misalnya, Anda mengunggah gambar ini, ke dalam isi drive Anda. Maka jika Anda mengecek riwayat versinya, program akan menginformasikan bahwa gambarnya baru saja di-upload. Dan kemudian jika Anda upload gambar dengan nama yang sama, misalnya Anda menghapus file ini, kemudian Anda mengubah namanya menjadi nama yang sama, dan kemudian Anda mengunggah file asli ini dengan menempatkan ke file asli, maka program akan membuat versi baru yang menimpa file sebelumnya. Dan Anda dapat ke riwayat versi lagi untuk menemukan versi untuk file yang sebelum ditimpa. Dan Anda dapat melihat program membuat versi untuk tiap editan. Dan Anda dapat melihat program membuat versi untuk tiap editan. Dan dengan klik pada tombol file, untuk file asli, Anda dapat mengunduh file sebelum ditimpa. Dan selanjutnya, mari kita lihat contoh untuk agent. Dan klik pada isi drive. Dan misalnya Anda mengedit file yang disimpan dalam My Drive. Dan misalnya Anda mengedit filenya dan menyimpannya, yang artinya filenya telah diedit. Kemudian jika Anda ke web isi drive dan melihat riwayat file tersebut,
maka Anda dapat melihat program mencatat editan yang terbuka dan menyimpannya lagi. Dan Anda dapat menemukan versi untuk tiap editan. Dan maka dari itu, Anda dapat mendownload file sebelum pengeditan dengan klik pada tombol file. Dan jika Anda membuka filenya, maka Anda dapat melihat file asli sebelum diedit. Jadi, kapanpun Anda membuat perubahan pada web Easy Drive atau pada PC Agent eDrive, dan jika Anda arahkan ke tombol file, Anda dapat memulihkan file ke versi awal sehingga Anda dapat mengembalikan versi yang lama untuk menghindari kesalahan kehilangan file. Dan Anda juga dapat menyimpannya secara permanen. Jadi, kapanpun Anda membuat perubahan pada web Easy Drive atau pada PC Agent Easy Drive, program akan membuat versi untuk menyimpan atau mengunduh atau memulihkan file sebelum pengeditan. Jadi sejauh ini kita telah mendiskusikan cara menggunakan fitur Easy Drive dari modul groupware dan drive berbagi.